Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Melisa Putri dengan NIM 511201388. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Abnormal Return Saham atas peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Studi kasus pada indeks IDX 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, yaitu pasar modal merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan untuk berinvestasi. Pasar modal banyak memberikan informasi. Salah satu informasinya yaitu Perpu Cipta Kerja yang baru saja diumumkan pada tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja banyak mendapatkan sorotan dari kalangan buruh karena dinilai rancu dan cenderung merugikan buruh. Hal tersebut mengakibatkan protes dari para buruh dan kalangan lainnya yang dapat berakibat pada kinerja perusahaan yang menurun dan bisa berakibat pada saham perusahaan yang ikut menurun juga. Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami setuju untuk memberikan judul pada analisis ini, yaitu Analisis Abnormal Return atas peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Next. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami teliti yang pertama adalah apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengesahan Perpu Cipta Kerja. Lalu, apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengesahan Perpu Cipta Kerja. Lalu yang ketiga ada apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengesahan Perpu Cipta Kerja. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui abnormal return yang signifikan pada hari di sekitar pengesahan Perpu Cipta Kerja. Yang kedua, mengetahui rata-rata abnormal return yang signifikan pada hari sebelum dan sesudah pengesahan Perpu Cipta Kerja. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan rata-rata abnormal return pada hari sebelum dan sesudah pengesahan Perpu Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market. Selanjutnya ada pasar sekunder atau secondary market. Selanjutnya pasar ketiga atau third market. Selanjutnya pasar keempat yaitu fourth market. Selanjutnya indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ini adalah grafik saham yang menunjukkan pergerakan rata-rata seluruh saham di dalam bursa efek. Dengan adanya grafik indeks harga saham gabungan ini, masyarakat dan pelaku pasar modal dapat melihat ringkasan kondisi pasar modal bursa efek Indonesia secara real time tanpa harus menganalisa instrumen saham satu persatu. Selanjutnya ada fungsi indeks harga saham gabungan. Yang pertama yaitu menunjukkan pergerakan pasar, lalu yang kedua menampilkan tolak ukur kinerja portofolio efek, lalu yang ketiga menunjukkan estimasi profit, yang keempat menjadikan produk investasi pasif. Cukup sekian, selanjutnya ada pemaparan dari rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks IDX 30. PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2012 meluncurkan indeks harga saham baru dengan nama Indeks IDX 30. Indeks IDX 30 merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen indeks LQ45. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya ada abnormal return. Jadi, abnormal return ini menurut Yugianto tahun 2010 merupakan kelebihan dari imbal hasil yang sesungguhnya terjadi atau actual return terhadap imbal hasil normal. Imbal hasil normal merupakan imbal hasil ekspektasi atau expected return atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, imbal hasil tidak normal atau abnormal return adalah selisih antara imbal hasil sesungguhnya yang terjadi dengan imbal hasil ekspektasi. Baik, selanjutnya boleh di next. Event study merupakan studi peristiwa yang mempelajari tentang reaksi pasar pada suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Baik, di sini ada Perpu Cipta Kerja, bahwa Perpu Cipta Kerja merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu Cipta Kerja merupakan peraturan yang
diterbitkan oleh pemerintah secara garis besar membahas mengenai aturan upah minimum bagi pekerja outsourcing. Peraturan yang diterbitkan pada 30 Desember tahun 2022 yang lalu ini mendapatkan banyak sorotan, terutama dari kalangan buruh yang menilai bahwa peraturan tersebut lebih banyak merugikan buruh. Baik, sekian dari saya. Akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Cindy Ananda dengan NIM belakang 384 akan memaparkan metodologi penelitian. Yang pertama itu ada objek penelitian yang merupakan variabel penelitian. Ini adalah sarana yang dijadikan unit pengamatan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti, yaitu abnormal return. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode di sini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini bertujuan untuk metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini mengambil data dari objek penelitian yang kemudian akan ditentukan variabelnya, lalu diukur menggunakan angka untuk menganalisis sesuai dengan prosedur statistika yang berlaku untuk mengambil kesimpulan atau generalisasi teori. Lalu metode kuantitatif ini mengutamakan uji teori dengan angka melalui pengukuran variabel penelitian, lalu dianalisis dengan prosedur statistika, dan menggunakan pendekatan dedukatif untuk menguji hipotesisnya. Lalu ada populasi dan eksempel. Populasi sini populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke dalam indeks IDX 30 dengan kriteria likuiditasnya, frekuensi transaksi, nilai transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler, dan free float kapitalisasi pasar. Lalu kriteria yang kedua itu ada fundamental. Fundamentalnya itu kepatuhan kinerja keuangannya. Lalu sampelnya yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Adapun teknik samplingnya yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan ciri kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam purposive sampling ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke dalam indeks IDX 30, serta merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Sampelnya yaitu yang ada 6 perusahaan yang ada di layar ini. Lalu ada periode peristiwa atau Windows event, yang dimana peristiwa di sini yang sudah dijelaskan di atas, peristiwanya itu pengesahan Perpu Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2020. Bisa dilambangkan T-0. Lalu ada sebelum kami mengambil sebelum dan sesudah peristiwa yaitu 5 hari karena mengikuti jurnal sebelumnya. Lalu ada hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini menggunakan data abnormal return perusahaan. Sebelum mencari abnormal return perusahaan, kita harus mencari expected return-nya terlebih dahulu, yang di mana estimasi periodenya ini menggunakan H-10 peristiwa. Lalu ditemukan hasil expected return-nya dan mencari abnormal return-nya, yaitu return diambil expected return dan mendapatkan hasil yang ada di layar ini. Lalu dicari juga average
abnormal return sebelum dan sesudahnya, yaitu yang dengan hasil sebelumnya itu min 0,03640451154 dan average abnormal return sesudahnya itu min 0,006478598494, yaitu pada Bank Negara Indonesia TBK. Lalu ada pada Bank Rakyat Indonesia TBK sama seperti sebelumnya, mencari dulu expected return-nya, lalu ditemukan abnormal return-nya, dan dicari average abnormal return sebelum dan sesudahnya, yang hasilnya yang ada pada layar berikut ini. Lalu sekian yang dapat saya paparkan dan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian dari Bank Mandiri TBK dengan average expected return-nya sebelumnya yaitu 0,0014881791 dan average abnormal return-nya sesudah yaitu min 0,001520686461. Perusahaan selanjutnya yaitu, boleh di next, yaitu perusahaan gas negara TBK dengan average abnormal return-nya sebelum yaitu min 0,0041577 06322 dan average abnormal return sesudahnya yaitu min 0,01893325818. Perusahaan selanjutnya yaitu Semen Indonesia TBK dengan average abnormal return sebelumnya yaitu 0,0013 1285 8041 dan average abnormal return sesudahnya yaitu 0,0177682299. Perusahaan selanjutnya yaitu Telkom Indonesia Tbk dengan average abnormal return sebelumnya yaitu 0,001326977703 dan average abnormal return sesudahnya yaitu min 0,002416013841. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada data penelitian. Ini merupakan rekapitulasi dari hasil pencarian abnormal return dari tiap-tiap perusahaan dari sampel yang sudah kami tentukan. Boleh di next. Nah, kemudian di sini yang pertama, kita menguji uji normalitas terlebih dahulu. Dari hasil uji output SPSS, dapat disimpulkan bahwa seluruh data yang kami dapatkan itu semuanya berdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan uji-uji selanjutnya. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya kami melakukan uji one sample t-test di sini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja dari hari per harinya selama masa Windows period. Nah, dapat disimpulkan dari hasil uji SPSS yang kami telah lakukan bahwa hanya ada satu hari yang tidak dipengaruhi oleh peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja, yaitu pada 3 hari setelah peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja. Boleh di next lagi. Nah, kemudian di sini kami melakukan uji perisampel t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan masa sebelum peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja dengan sesudah pengesahan Perpu Cipta Kerja. Nah, di sini dari hasil uji SPSS yang telah kami lakukan dengan nilai sig 0,46, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa average abnormal return sebelum peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja itu mengalami perubahan atau dipengaruhi oleh peristiwa Perpu Cipta Kerja, sehingga berbeda dengan average abnormal return sesudah dengan peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja. Boleh di next lagi. Nah, dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 ini berpengaruh terhadap abnormal return. Nah, dari hasil uji one sample t-test menunjukkan bahwa hanya ada satu hari yang tidak dipengaruhi oleh peristiwa Perpu Cipta Kerja, yaitu pada hari ketiga setelah pengesahan peristiwa Perpu Cipta Kerja. Kemudian juga untuk hasil per sample t-testnya ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara average abnormal return sebelum peristiwa dan juga sesudah peristiwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa pengesahan Perpu Cipta Kerja ini memiliki pengaruh terhadap average abnormal return dan juga sehingga pasar modal itu ikut bereaksi.
Nah, cukup sekian hasil penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.